keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Engkau bekerja Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya. Kau memberkati keluarga juga dari mempelai laki-laki dan juga mempelai perempuan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka Tuhan, sehingga Tuhan waktu kami mendengarkan puji-pujian, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami akan disentuh ya Tuhan. Dan kami sebagai umat-Mu akan terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Allah yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Worship leader, singer, pemain musik, dan juga Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga yang memberkati ya Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersedia bagiku selama sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Solusi yang paling penting dalam seluruh kehidupan kita adalah kehadiran kerajaan Allah. Ketika ada kerajaan Allah hadir, maka masalah diselesaikan. Ketika ada kerajaan Allah hadir, maka hubungan suami istri, hubungan dalam keluarga juga akan menjadi keluarga yang harmonis. Jadi tema renungan pada hari ini adalah kerajaan Allah di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang penulis buku yang bernama John Gray yang menulis buku dengan judul Men from Mars and Women from Venus. Bahwa laki-laki itu dari planet Mars dan kemudian wanita itu dari planet Venus. Kemudian ada satu pernyataan yang saya mau kutip, bahwa pria itu ibarat seperti karet gelang, seperti karet. Dan dikatakan bahwa emosi pria itu seperti karet gelang. Jadi kalau ada masalah, seringkali pria itu ingin menjauh. Dan waktu pria menjauh, biasanya ibu-ibunya jadi marah. Karena menjauh berarti penolakan. Jadi kalau baik nanti Saka dan Silma atau Bapak Ibu yang sudah menikah di sini, kalau tiba-tiba suami ingin menjauh, jangan dikejar-kejar. Biarkan aja dia menjauh, nanti balik sendiri. Karena katanya emosi pria itu seperti karet gelang. Kemudian wanita itu emosinya digambarkan sebagai gelombang, naik turun. Jadi wanita ini kadang-kadang ada seorang penulis buku yang cukup terkenal. Dia mengatakan begini, dia menikah 2 kali karena istri pertama meninggal dunia. Nah kemudian dia menikah lagi, dan dia mengatakan, saya telah menikah selama 40 tahun dan menikahi 2 wanita, tapi sampai hari ini saya belum bisa memahami wanita. Kenapa? Emosinya seperti gelombang yang naik turun, ya. Nah, saya akan membacakan beberapa guyonan mengenai pernikahan. Seorang menulis begini, marriage is a workshop where the husband works and the wife shop. Jadi pernikahan itu seperti workshop, ketika suami bekerja dan istri kemudian shopping. Kemudian guyonan yang berikut mengatakan begini, marriage is a relationship in which one person always right and the other is the husband. Pernikahan adalah hubungan di mana satu orang selalu benar dan yang lainnya adalah suami. Jadi istri selalu merasa diri benar, ya. Kemudian ada yang menulis begini, I told my wife she should embrace her mistakes. She hugged me. Saya mengatakan kepada istri, kamu harus terima kesalahanmu, dan dia memeluk saya. Berarti bahwa sayalah yang menjadi yang salah. Ya, saya harap ini tidak terjadi dalam kehidupan yang nyata. Kemudian ada seorang suami marah kepada istrinya. Dia mengatakan begini, saya adalah seorang pria dewasa. Berhentilah menjadi mama bagi saya. 5 menit kemudian suami berkata, apakah engkau melihat dompetku? Apakah engkau membawa jaketku? Di mana kita parkir?
apa yang akan kita makan malam ini. Jadi dia menolak untuk istrinya ngurusin segala sesuatu, tapi pada akhirnya memang istrinya mengurus segala sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana cara menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga? Di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2 mengatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kiranya kita menjadi penurut-penurut Allah. Nah, bagaimana cara, apa tindakan dari suami untuk menghadirkan kerajaan Allah? Sekali lagi, kehadiran kerajaan Allah dalam keluarga, kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan kita menjadi kunci untuk kita menikmati shalom, menjadi kunci untuk kita menikmati berkat, menikmati pemulihan-pemulihan. Nah, dalam hubungan dengan pernikahan, apa tindakan istri untuk mendatangkan kerajaan Allah dalam keluarga? Dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24 mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Oke, baiklah, kita akan segera melaksanakan upacara pemberkatan nikah di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Namun sebelumnya saya akan mempersilakan Saka dan Silma untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua mereka, dan setelah itu memberi sungkem baik kepada orang tua Saka dan kepada orang tua Silma. Silakan. Terima kasih di kesempatan yang berbahagia ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Mama yang sudah membesarkan saya selama lebih dari 30 tahun. Sebagai anak paling kecil, saya yakin pasti banyak hal yang mungkin merepotkan dalam tanda kutip ya, karena nanti dengan anak yang manja ataupun ini, dan banyak hal yang saya teladani sebagai anak dari kedua orang tua saya ini, dan saya sangat bersyukur, berbahagia bisa hadir kan di tengah-tengah keluarga ini, mendapat bapak seperti bapak dan mama. Mungkin biarlah Tuhan yang membalas apa yang sudah Bapak dan Mama berikan saya secara pribadi. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Dan untuk keluarga Tulang dan Indo, terima kasih karena sudah membesarkan Silma. Ya, doakan kami agar kami dapat menjadi keluarga yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Shalom. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Mama. Terima kasih karena sudah melahirkan saya ke dunia ini. Terima kasih untuk setiap didikan-didikan yang ada. Terima kasih karena selalu sabar di dalam mendidik dan di dalam segala hal. Saya tidak bisa membalas apapun untuk kebaikan Bapak dan Mama. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga perlindungan. Dan saya juga minta maaf kalau ada hal-hal yang pernah saya lakukan yang mungkin melukai hati Bapak atau Mama. Kiranya doa restu dari Mama dan Bapak boleh ada bagi kami, dan terima kasih untuk semuanya. Dan juga terima kasih untuk Bibi dan Kila yang sudah melahirkan Bang Saka dan membesarkan Bang Saka menjadi pria yang takut akan Tuhan, dan pria yang juga ikut berdedikasi di dalam pelayanan-pelayanan, dan pria yang sekarang akan menjadi calon suami saya. Terima kasih.
di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi, saya Saka Harbian Sinuraya mengambil engkau Yulianti Silma Lasmari Silayan dengan tulus ikhlas yang berdiri di hadapanku saat ini menjadi istriku yang sah dan berjanji setia kepadamu walau dalam keadaan susah dan sedih, kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan berjanji akan mendukungmu baik dalam pelayanan maupun dalam semua pekerjaan yang akan kita lakukan berlandaskan firman Tuhan, serta berjanji mencintaimu dan mengasihimu seumur hidupku sampai maut memisahkan kita. Demikianlah janji saya. Dan berjanji setia kepadamu walau dalam keadaan susah dan sedih, kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan berjanji akan mendukungmu baik dalam pelayanan maupun dalam semua pekerjaan yang akan kita lakukan dengan berlandaskan firman Tuhan, serta berjanji akan mencintaimu dan menghormatimu seumur hidupku sampai mau memisahkan kita. Demikianlah janji saya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah pemberkatan nikah daripada Saka Sinuraya dan juga Silma Silayan. Tuhan, Engkau Allah yang mempertemukan mereka, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan menaruh kasih-Mu bagi mereka, sehingga mereka akan terus saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan, menjadi keluarga yang berbahagia. Dan kami sekali lagi berdoa biarlah Engkau akan memberkati keluarga yang baru ini Tuhan, karena Engkau Allah yang merancangkan pernikahan ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau hadir dalam keluarga mereka, memberkati mereka dengan keturunan, memberkati mereka Tuhan dengan berkat melimpah, mencukupkan, dan juga Tuhan Engkau Allah menaruh sukacita senantiasa di dalam keluarga ini Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang menjadi Tuhan kehendak-Mu dinyatakan atas mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi keluarga yang teladan Tuhan, menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang lain, sehingga membawa keluarga-keluarga yang ada di sekitar mereka untuk mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.